warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Widyasti Anggraini Kasiran dengan NPM 0227231139. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari kelas 4A Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai teknik analisis data, metode etnografi. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa sih metode etnografi. Jadi metode etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mempelajari komunitas dan budaya daring atau online. Jadi teman-teman, metode ini berasal dari penggabungan antara dua kata, yaitu kata internet dan etnografi, yang mencerminkan pendekatan etnografi dalam studi tentang interaksi sosial di dunia digital. Jadi, di sini saya akan membahas sedikit sejarah dari metode etnografi. Jadi, teman-teman, metode etnografi pertama kali diperkenalkan oleh Robert Conzinas pada tahun 1998 dan sejak itu berkembang menjadi salah satu metode utama dalam penelitian budaya digital. Jadi teman-teman, dari etnografi ke etnografi sebelum berkembangnya internet, para antropolog dan sosiolog menggunakan metode etnografi untuk memahami komunitas dan budaya dalam kehidupan nyata. Nah, jadi metode etnografi adalah metode penelitian yang melibatkan observasi langsung dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Namun teman-teman, dengan munculnya internet pada tahun 1990-an, terjadi perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan membentuk komunitas. Banyak interaksi sosial yang sebelumnya terjadi di dunia fisik, mulai berpindah ke forum daring, media sosial, dan komunitas digital lainnya. Etnografi tradisional menjadi kurang efektif dalam memahami dinamika sosial di ruang digital ini. Jadi teman-teman, yang selanjutnya itu pengenalan etnografi oleh Robert Conzinas, yaitu pada tahun 1998. Pada tahun 1998, Robert Conzinas, seorang profesor pemasaran dan budaya digital, memperkenalkan konsep etnografi dalam makalah akademiknya. Jadi teman-teman, Robert ini menyadari bahwa komunitas daring memiliki pola interaksi, bahasa, dan budaya tersendiri yang dapat dipelajari dengan metode yang berbeda dari etnografi. Metode yang berbeda dari etnografi konvensional. Conzinas mendefinisikan etnografi sebagai metode penelitian yang pertama yaitu metode berbasis observasi partisipatif secara daring. Dan yang kedua yaitu yang menggunakan data komunitas digital tanpa harus berinteraksi secara langsung. Yang ketiga yaitu berfokus pada analisis teks, percakapan, dan dunia interaksi di dunia maya. Jadi teman-teman, awalnya metode etnografi digunakan dalam penelitian pemasaran, terutama untuk memahami perilaku konsumen daring. Namun seiring waktu metode ini berkembang dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang sosiologi, bidang komunikasi, bidang media, bidang politik digital, dan studi budaya internet. Selanjutnya itu perkembangan etnografi dari tahun 2000-an hingga sekarang.
Pada tahun 2000-an, etnografi dalam pemasaran digital pada awal tahun sekitar 2000-an, banyak perusahaan mulai menggunakan etnografi untuk menganalisis opini konsumen tentang produk mereka di internet. Etnografi digunakan untuk memahami. Yang pertama, etnografi digunakan untuk memahami ulasan pelanggan di forum dan media sosial. Yang kedua yaitu tren pembelian daring dan perilaku pelanggan. Yang ketiga ini yaitu interaksi antara merek dan konsumen dalam komunitas digital. Jadi teman-teman, tahun 2010-an, etnografi dalam studi sosial dan budaya seiring berkembangnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi etnografi mulai digunakan untuk meneliti komunitas daring yang lebih kompleks. Para akademisi menggunakan metode ini digunakan tuh untuk yang pertama yaitu untuk menganalisis gerakan sosial daring. Yang kedua yaitu mempelajari komunitas penggemar atau fandom di internet. Yang keempat yaitu meneliti identitas digital dan ekspresi diri dalam platform media sosial. Jadi teman-teman, pada tahun 2020-an, etnografi dan teknologi baru dengan kemajuan teknologi seperti big data, kecerdasan buatan atau biasa disingkat dengan kecerdasan buatan atau bisa jadi AI, dan analitik media sosial. Nah, metode etnografi semakin berkembang. Peneliti kini dapat mengumpulkan dan menganalisis jutaan percakapan digital secara otomatis. Etnografi juga mulai digunakan dalam penelitian politik digital, termaksud kampanye politik dan propaganda daring. Analisis tren budaya dalam platform seperti YouTube dan TikTok. Selanjutnya yaitu penelitian kesehatan digital, misalnya bagaimana orang berbagi pengalaman tentang penyakit atau pengobatan di forum kesehatan. Nah, jadi teman-teman, yang selanjutnya yaitu tahapan analisis data dalam metode etnografi. Tahapan analisis data dalam etnografi dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat menggambarkan dinamika komunitas daring secara akurat. Berikut adalah tahapan utama dalam analisis data etnografi. Yang pertama yaitu pengorganisasian dan pembersihan data. Sebelum menganalisis data, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengorganisasi dan membersihkan data agar lebih mudah diinterpretasikan. Langkah-langkah dalam tahap ini yang pertama yaitu mengumpulkan data dari sumber-sumber digital yang relevan. Yang kedua yaitu menyaring data dengan menghapus informasi yang tidak relevan atau bersifat spam. Yang ketiga yaitu mengelompokkan data berdasarkan kategori awal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Di sini contohnya yaitu jika penelitian berfokus pada opini masyarakat tentang perubahan iklim di Twitter, maka data yang dikumpulkan berupa tweet, replay, retweet, dan tagar terkait. Yang kedua yaitu pemberian kode dan kategorisasi data. Langkah berikutnya adalah memberi kode coding dan mengetogarikan dan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dalam komunitas digital. 3 teknik coding yang digunakan dalam metode etnografi yaitu yang pertama yaitu open coding. Nah teman-teman, open
Trend coding ini mengidentifikasi tema awal yang muncul dalam data tanpa asumsi awal. Yang kedua yaitu actual coding. Teman-teman, actual coding ini menghubungkan tema-tema yang berkaitan satu sama lain. Yang ketiga dan yang terakhir, yang ketiga yaitu select coding. Coding ini memiliki kategori utama yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Jadi teman-teman, contohnya itu dalam penelitian tentang komunitas pecinta kopi di Instagram. Kategori yang muncul bisa berupa diskusi tentang metode seduh, rekomendasi merek kopi, atau tren kopi kekinian. Nah, jadi metode etnografi adalah metode penelitian yang melibatkan observasi langsung dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang diteliti. Namun teman-teman, dengan munculnya internet pada tahun 1990-an, terjadi perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan membentuk komunitas. Nah, jadi yang selanjutnya yaitu teknik analisis data dalam metode etnografi. Setelah proses coding selesai, peneliti dapat menerapkan berbagai teknik analisis data untuk menginterpretasikan maka dari komunitas daring. Berikut adalah teknik-teknik utama yang digunakan dalam etnografi. Yang pertama yaitu teknik analisis tematik. Analisis tematik bertujuan untuk mengidentifikasi tema atau pola utama yang sering muncul dalam diskusi daring. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menganalisis kata-kata atau frasa yang sering muncul dalam percakapan. Yang kedua yaitu mengelompokkan topik diskusi berdasarkan kesamaan makna. Yang ketiga yaitu menentukan tema utama berdasarkan pola yang ditentukan. Jadi teman-teman, contohnya yaitu dalam forum ibu rumah tangga, tema yang sering muncul bisa berupa tips parenting, manajemen keuangan keluarga, dan resep makanan sehat. Nah, yang kedua yaitu analisis wacana atau disclosure analysis. Teknik ini berfokus pada cara komunikasi berlangsung dalam komunitas daring, termaksud bahasa, ekspresi, dan norma sosial yang digunakan. Ini contohnya dalam komunikasi e-sport terdapat istilah khas seperti GG atau good game, nerf atau pengurangan kekuatan karakter dalam game, atau meta, strategi yang sedang populer yang membentuk identitas komunitas. Yang ketiga yaitu analisis sentimen. Analisis sentimen bertujuan untuk mengukur emosi dan opini yang terkandung dalam teks. Hasil analisis ini biasanya dikategorikan menjadi positif, negatif, atau netral. Contohnya, sebuah merek dapat menggunakan analisis sentimen untuk mengetahui bagaimana pelanggan mereka menanggapi peluncuran produk baru melalui ulasan di media sosial. Yang keempat yaitu analisis interaksi sosial atau social network analysis. Teknik ini digunakan untuk memetakan hubungan sosial dalam komunitas daring atau biasa disingkat SNA, membantu dalam mengidentifikasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi siapa yang memiliki pengaruh terbesar dalam komunitas. Yang kedua, bagaimana pola komunitas terjadi dalam komunitas digital. Yang ketiga, bagaimana informasi menyebar di dalam jaringan sosial. Jadi teman-teman, contohnya yaitu dalam penelitian tentang gerakan sosial di Twitter, SNA dapat menunjukkan bagaimana informasi tentang kampanye sosial menyebar dan siapa aktor utama yang dalam gerakan tersebut. Yang kelima yaitu analisis naratif. Teman-teman, analisis naratif digunakan untuk memahami bagaimana individu dalam komunitas daring menceritakan pengalaman mereka. Teknik ini sering diterapkan dalam studi yang berkaitan dengan pengalaman pelanggan, cerita pribadi, atau dukungan sosial. Contohnya nih, dalam grup dukungan untuk penderita kanker seperti dapat menganalisis bagaimana pasien berbagi pengalaman mereka dalam menjalani pengobatan dan bagaimana komunitas memberi dukungan emosional.